Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, meskipun sekarang kita masih dilanda pandemi ya, kita tidak tahu kapan virus ini akan benar-benar hilang dari Indonesia, tapi semoga saja corona ini bisa lekas pergi ya, jadi kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, karena Ibu juga sebenarnya jenuh nih, karena kita melakukan pembelajaran secara virtual terus ya, saya juga tahu kalian juga pasti jenuh gitu kan ya. Oke. Apakah di tempat anak-anak sekarang sedang mendung atau tidak? Alhamdulillah enggak Bu, cerah hari ini. Alhamdulillah, berarti kondisinya baik ya meskipun sedang musim hujan. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Oke. Sekalian Ibu ingin mengecek daftar kehadiran anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat atau hadir semua? Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau hadir semua bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik dan harus tetap semangat ya. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan ataupun agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar dengan bab baru, yaitu pada bab 2 di halaman 27. Silakan kalian buka bukunya halaman 27 ataupun file yang sudah Ibu bagikan ya. Itu mengenai iklan sebagai sarana komunikasi. Jadi pada pertemuan kemarin ya atau minggu kemarin kita sudah selesai belajar mengenai teks berita. Dan kita juga sudah belajar bersama bagaimana cara merancang teks berita. Begitupun pada bab kedua ini nantinya kita juga akan merancang sebuah teks iklan. Nah, sebelum kita nanti akan membuat teks iklan, alangkah baiknya tentu kita harus tahu iklan itu apa sih. Nah, oke. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita akan mengacu pada 2 KD, yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. Nah, materi yang akan kita pelajari ini termuat dalam KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Kemudian untuk KD 4.3 ini menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster, membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Nah, untuk tugas yang akan Ibu berikan pada anak-anak untuk dikerjakan ini nanti termuat pada KD 4.3, yaitu menyimpulkan teks iklan saja sih sebenarnya seperti itu. Oke, materi pokok yang akan kita pelajari akan kita bahas bersama-sama, akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, Ibu izin untuk share materi terlebih dahulu ya. Sebentar. Ya. Apakah materi Ibu sudah nampak anak-anak di layar kalian masing-masing? Sudah, baik. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Baik, sebentar. Oke. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian apa saja? Ada iklan, slogan, dan poster. Jadi iklan adalah media. Ya, baik iklan, slogan, atau poster sama-sama media sebenarnya, tapi memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya. Oke, jadi iklan adalah media yang berfungsi untuk memberitahukan atau menginformasikan, mempromosikan sesuatu kepada khalayak ramai. Jadi kalau iklan ini memang pihak yang dituju ini bersifat masif seperti itu. Kemudian slogan adalah kata-kata atau kalimat pendek yang memuat ajakan dan dapat dijadikan sebagai tuntunan. Nah, slogan ini sama halnya seperti moto.
moto, semboyan, atau pegangan hidup ya. Jadi bisa dikatakan sebagai kata-kata bijak juga termasuk. Dan ini tergantung pada arah bidangnya. Semisal dalam dunia pendidikan, ada slogan yang sering kita dengar, misalnya tiada hari tanpa prestasi. Kemudian dalam lingkup cakupan pelajaran bahasa Indonesia sendiri, contohnya itu ada dalam peribahasa, ya seperti misalnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan lain-lain. Kemudian jika tema nasionalis, contohnya misal bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan jenis-jenis ataupun contoh slogan yang lain seperti itu. Kemudian ada poster. Poster ini adalah media yang berisi gambar dan kata-kata yang bersifat persuasif, jadi mengajak ya. Dan poster ini memang dipajang di tempat-tempat umum ataupun di majalah dan koran seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster. Jadi secara garis besar, secara umum hampir sama. Jadi baik iklan, slogan, maupun poster itu memang fungsinya adalah persuasif, mengajak, membujuk, dan juga memberikan informasi. Nah, bahasanya juga sama-sama mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat atau pihak yang dituju. Seperti itu. Selanjutnya, untuk iklan sendiri, memang ini sifatnya selain mengajak, menarik perhatian juga, ini menggunakan atau membeli barang atau jasa yang diiklankan. Jadi kalau iklan ini memang ada produk yang dipromosikan seperti itu. Nah, yang membedakan iklan dengan slogan dan poster apa, Bu? Yang membedakan adalah pada unsurnya, unsur fisiknya seperti itu. Contohnya apa, Bu? Kalau iklan ini unsurnya lebih kompleks daripada slogan dan poster. Jadi kalau iklan ini ada mengandung unsur gambar juga, ada suara, kata, gerak gitu ataupun musik. Dan kalau iklan ini jadi yang pokok sebenarnya ada kata, ada suara. Jadi meskipun tidak ada gambar tidak masalah, tidak ada gerak juga tidak masalah seperti itu. Itu tetap iklan, yang penting ada kata dan suara. Selanjutnya ada slogan. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya, slogan juga memberikan informasi, kalimat berupa kalimat pendek ataupun kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Kemudian slogan ini mengandung sebuah gagasan, memiliki tujuan tertentu tergantung pada arah bidangnya. Kemudian slogan ini mengutamakan unsur kata. Jadi hanya mengutamakan unsur kata. Kemudian selanjutnya ada poster. Poster ini juga sama, ada informasi berupa kata juga kalimat. Selain itu ada gambar. Ya, kalau yang poster ini memang dominan pada gambar. Gambarnya itu sangat menarik perhatian penerima misalnya seperti itu, atau yang melihat. Nah, poster ini itu mengutamakan kekuatan gambar dan juga kata-kata. Sama, jadi dipajang di tempat umum juga. Oke, sampai di sini adakah yang ingin bertanya atau sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan materinya. Bagaimana? Sudah paham ya? Baik, Ibu lanjutkan. Kita fokuskan kepada iklan. Ya, iklan di sini yang pertama ada klasifikasi iklan. Ada dua, ada iklan strategis dan taktis. Nah, strategis ini fungsinya untuk apa? Untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Kemudian ada taktis. Nah, kalau taktis ini mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Jadi kalau konsumen ini ada dua tipe, ada yang aktif dan pasif. Kalau pasif dia kemungkinan ya acuh gitu ya, ketika ada iklan dia cuek-cuek saja, tapi kalau aktif dia bisa merespon, entah itu kemungkinan besar ya pasti akan membeli misalnya seperti itu. Kemudian fungsi iklan yang pertama itu ada informasional. Nah, informasional otomatis memberikan informasi, menyampaikan terkait karakteristik dan manfaat suatu produk yang akan diperoleh oleh konsumen. Kemudian ada fungsi transformasional, ini berusaha mengubah sikap konsumen terhadap produk ya, baik merek, pola dalam berbelanja, gaya hidup, selera, hingga teknik dalam mencapai kesuksesan. Kemudian bagi perusahaan bisnis komersil bagaimana, Bu? Otomatis mereka fokusnya menjual barang, produk, ataupun jasa.
Nah, untuk dunia perkantoran nih, otomatis menarik minat khalayak ya. Jadi untuk mendapatkan karyawan seperti itu atau pegawai. Kemudian untuk pemerintah ini memang fokusnya untuk memberikan layanan masyarakat ya, baik nanti sifatnya mengedukasi ya, sifatnya mengedukasi kalau pemerintah. Jadi entah itu tentang kesehatan ataupun pendidikan. Jadi itu masuknya pada pemerintah fungsinya. Kemudian untuk perorangan ya sekedar memberi dan menjual produk. Seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk iklan. Ini ada 6 jenis ya, ada 6 macam. Yang pertama ada sumber. Sumber adalah dia yang memiliki kendali penuh atau pemegang kendali ya. Kenapa? Karena dia adalah pemasang iklannya, penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kemudian ada pesan ya informasi yang disampaikan, ada maksud ya di situ. Kemudian ada media. Media adalah sarana yang digunakan untuk mempromosikan iklan atau suatu iklan. Kemudian ada penerima atau objek iklan. Nah, untuk iklan ini penerimanya objeknya ada individu maupun kelompok ya. Kemudian ada efek. Efek adalah perubahan yang terjadi oleh penerima karena iklan. Nah, itu tadi ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, untuk aktif pasifnya ini lanjut kepada umpan balik. Jadi respon penerima terhadap iklan seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan ini yang pertama adalah berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ada informatif dan persuasif ya. Informatif ini dia ini ya apa ya, up to date seperti itu, menginformasikan terkait produk, misal ada perubahan dalam produk langsung diinformasikan kepada konsumennya misalnya. Persuasif ya, persuasif otomatis mengajak. Nah, mengajak ini untuknya fungsinya untuk apa saja Bu? Tujuannya untuk memilih merek misalnya, menganjurkan membeli merek yang diiklankan, mengubah persepsi konsumen tentang merek tertentu, membujuk konsumen untuk membeli dan lain-lain. Kemudian berdasarkan sifat ada komersil dan non komersil. Kalau komersil ini fokusnya adalah menjual barang atau produk. Jadi menghasilkan uang itu kalau komersil. Jenisnya ada banyak. Jenisnya ada antar iklan konsumen, antar bisnis, perdagangan, pengecer, ada respon langsung, ada profesional ya. Selanjutnya ada iklan non komersil. Nah, iklan non komersil kalau tadi komersil ini apa namanya? Dia ini menjual produk secara langsung ya, sifatnya secara langsung kalau komersil. Kalau non komersil ini tidak secara langsung. Contohnya ada public relations, ada iklan institusi, iklan layanan masyarakat, lowongan pekerjaan, ataupun identitas korporat, seperti itu. Selanjutnya berdasarkan media penyebar luasannya, ada banyak, ada media cetak, radio, televisi, luar ruangan. Luar ruangan ini adalah istilahnya seperti out of home, jadi mencakup masyarakat di luar ruangan. Jadi kita sering temui, misal di jalanan, atau stasiun, di kendaraan, ya. Jadi kalau misal luar ruangan tetap menggunakan media elektronik. Selain itu ada internet ataupun digital advertising dan lain-lain. Selanjutnya berdasarkan pola penyajian, ini ada spot, kolom baris, adlib, advertorial, dan sponsor. Spot ini durasinya singkat, sering kita temui misal di radio, di media sosial YouTube misalnya, ataupun di televisi itu kan singkat, durasi maksimal paling hanya 1 menit seperti itu. Kemudian ada kolom dan baris. Kalau kolom ini baik kolom maupun garis ini terbatas panjang baris kalimat. Kemudian kalau misal yang kolom ini lebar kolomnya seperti itu ya. Kemudian kalau kolom baris ini memang fokusnya adalah media cetak ya, jadi berupa kata-kata biasanya dicetak di koran misalnya seperti itu. Selanjutnya ada adlib. Adlib ini dibaca ataupun diungkapkan oleh penyiar radio ataupun televisi. Jadi kalau adlib ini dibungkus dengan sambil berdiskusi. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya misal kalian lihat podcast gitu ya, salah satu channel podcast di YouTube, biasanya kan yang punya channel nih itu kan sambil apa ya, menyisipkan iklan sebentar, jadi promosi produk misal entah minuman, makanan ataupun yang lain, itu termasuknya adlib. Kemudian ada advertorial, ini seperti berita, jadi menyampaikan produknya itu secara detail. Kemudian ada sponsor, itu dengan membeli space atau slot
waktu tertentu. Jadi maksimal biasanya 30 menit atau bisa lebih. Yang perlu diingat kalau semisal iklan sponsor, otomatis kalau semisal durasinya lebih panjang, otomatis ya anggaran yang dikeluarkan juga akan lebih banyak seperti itu. Yang terakhir adalah berdasarkan isinya, ada pemberitahuan, layanan masyarakat, pengumuman, dan penawaran. Oke, kalau penawaran ini sama dengan niaga. Jadi kurang lebihnya sama dengan komersil. Ya, kalau penawaran ini fokusnya pada iklan barang maupun jasa. Kemudian ada layanan masyarakat. Layanan masyarakat seperti tadi ya, itu termasuk dalam fungsi pemerintah. Jadi kalau layanan masyarakat ini berasal dari pemerintah ataupun instansi lembaga tertentu. Contohnya ada iklan pemilu, keluarga berencana, ataupun iklan yang mengajak kita untuk hidup sehat. Kemudian ada iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini memang menarik masyarakat tertentu, ya. Contohnya misal ada event ataupun iklan berita duka dan lain-lain. Oke. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya atau sudah paham dengan materi yang Ibu jabarkan? Silakan. Belum, Ibu. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah, baik. Ibu lanjut ya. Oke, selanjutnya ini adalah iklan, contoh iklan. Maaf, contoh iklan di sini yang pertama ada layanan masyarakat ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jika dalam bentuk teks maupun gambar seperti ini, kemudian ada dua produk ya. Ini kita sering temui. Ada loker, lowongan pekerjaan, ada pemberitahuan. Selanjutnya ada baris. Nah, ini bentuk iklan baris seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada penawaran, ada yang ketiga ada kolom, yang keempat ada elektronik. Ya. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Jadi tenang saja meskipun ini tugas dilakukan secara individu, tapi Ibu tidak ingin membebani kalian dalam durasi harus hari ini juga selesai karena dikumpulkan minggu depan ya. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik waktu yang sudah Ibu berikan, jadi dikerjakan dengan maksimal. Oke. Nah, apa saja sih Bu tugasnya? Jadi kalian nanti adalah mencari sebuah teks iklan, kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan yang sudah Ibu cantumkan di sini. Selanjutnya adalah kalian mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk video ya. Kenapa harus dipresentasikan? Karena memang ini sudah menjadi cakupan dalam KD, jadi kalian memang harus menceritakan teks iklan, menyimpulkan iklan dalam bentuk cerita. Jadi harus secara lisan. Nah, jadi poin yang harus disampaikan ada salam pembuka, perkenalan diri, maksud tujuan video, hasil analisis, dan salam penutup. Oke. Jadi mungkin kurang lebihnya itu materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apakah materi dan juga tugas yang Ibu sampaikan sudah jelas ataukah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas. Jadi ingat ya, mohon untuk kerjakan dengan maksimal karena durasinya lumayan lama, 1 minggu. Jadi mohon perhatikan dengan betul. Kalau semisal materi yang tadi Ibu jelaskan terlalu cepat, misal kalian, Bu, saya tuh bingung Bu materi yang tadi, tidak masalah. Nanti kalian bisa sembari berseluncur ya, mencari di internet maksud saya seperti itu. Jadi untuk menambah wawasan kalian ya. Barangkali mungkin materi yang Ibu dapat yang Ibu bagikan memang kurang lengkap, kalian bisa mencari di internet seperti itu. Oke, mengingat waktu sudah semakin menipis ya, karena Ibu juga tidak ingin terlalu lama menjelaskan materi, bukan tidak ingin, maksudnya kalian pasti akan jenuh dan memang tidak baik ya kalau semisal kita terlalu lama melakukan pembelajaran secara virtual karena ya seperti itulah. Oke, jadi Ibu izin mengulas materi sedikit ya. Kita tadi sudah mempelajari teks iklan, slogan, dan poster. Untuk spesifikasinya iklan itu memang lebih kompleks gitu unsurnya ya. Kalau iklan ada gambar, ada
gambar, gerak, ya, ada kata, ada suara. Sedangkan slogan itu hanya kata dan poster hanya ada gambar dan juga kata, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu kembali ingatkan untuk kalian tetap semangat ya. Mungkin nanti ada pembelajaran selanjutnya, tetap ikuti pelajaran tersebut dengan baik ya. Simaklah materi tersebut dengan baik. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu izin live Zoom. Terima kasih.